warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah pagi hari ini ibu-ibu yang hadir suaranya kencang-kencang semua. Iya. Dan udah makan juga ya Bu ya? Udah bayar juga lunas semuanya ya? Oh belum bayar, nggak apa-apa. Nanti pulang dari sini bayar ya. Terima kasih sudah hadir di sini, dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tentang melupakan masa lalu. Kita akan mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Piye kabare saiki? Sugeng saiki. Sugeng. Ya mudah-mudahan Mama selalu sugeng. Je, matur suwun sangat je. Boten nopo-nopo Mah. Boten nopo-nopo. 2 kali nopo Bersih ya. Pak, tema kita ini adalah melupakan masa lalu, Ma. Masa lalu itu ada yang indah, ada yang suram. Nah, bagaimana kita menggunakan masa lalu supaya kita bisa menyongsong masa depan? Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu melupakan masa lalu. Semua manusia pasti mengalami 3 alam. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu, masa kini sedang kita jalani, masa depan bisa ditata. Masa lalu tidak akan bisa ada seorang pun yang merubah masa lalu. Udah berlalu. Yeah. Masa yang kita jalani bisa kita atur. Masa yang akan datang bisa kita rencanakan. Bagaimana sih kita menghadapi masa lalu, menyikapinya? Ada orang yang bilang, lupakan saja semua masa lalu. Kubur hidup-hidup. Toh walaupun kamu ingat-ingat itu masa lalu, tidak akan kembali. Udah dikuburi hidup-hidup. Itu masa lalu itu. Dalam-dalam, jangan nampak ke permukaan. Maaf, nasihat yang seperti ini saya yakin ini kurang tepat. Karena semua yang pernah kita alami terekam di otak kecil kita, di memori kita. Tidak akan terlupakan seumur hidup sampai datang kematian kepada kita. Kecuali kalau Anda amnesia, lupa segalanya, lupa namanya, lupa sama utang. Iya. Mau nggak lupa sama utang? Mau banget itu. Ya. Amnesia dulu dijedotin ke tembok. Jadi melupakan masa lalu. Nah, yang namanya masa lalu, ya kalau yang dimaksud kubur masa lalu dalam-dalam, kalau yang dimaksud dengan mengubur dalam-dalam ini melupakan sama sekali, tidak akan terlupakan. Kita tekan bagaimanapun, suatu saat masa lalu akan muncul. Truk. Misalnya Anda dulu pernah pacaran di Ancol, di pinggir pantai yang sebelah sini, dekat pohon cempedak. Kuburan Kamboja ya. Misalnya, suatu ketika Anda kan tercucu Anda, walaupun dengan usia sudah seperti ini, itu seret. Wah, dulu duduk di sini sama si Dongi. Itu akan muncul. Tadi Abdiar bilang, masa lalu ada yang buruk. Masa lalu ada yang menyenangkan, ada yang biasa. Masa lalu yang buruk jangan disesali karena tidak akan bisa merubahnya. Tapi kita belajar di pengalaman masa lalu. Ini buruk akibatnya ini. Maka perbaiki kehidupan kita. Masa lalu yang baik begini, akibatnya begini. Jadi tidak bisa yang namanya masa lalu untuk kita lupakan sama sekali. Bahkan kematian pun tidak akan melupakan masa lalu. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persembahyan kehidupan akhirat. Hadis Nabi mengatakan, Al-Quran juga berbicara kepada kita. Kalau kita sudah datang kematian, kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Bukankah itu masa lalu? Iya kan? Justru dipertanggungjawabkan oleh kita. Bahkan Allah berfirman dalam surat Yasin 65, Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika mulut kalian aku kunci, tangan kalian yang berbicara, kaki kalian yang menjadi saksi. Ini masa lalu.
Kenapa mulut dikunci? Tukang bohong. Ini tangan ngomong, saya ngasih duit sama emak, sama mertua, sama ipar, sama tetangga, sama fakir, sama miskin, sama duafa, sama anak yatim. Ngomong lagi tangan. Saya kalau punya duit disimpannya di sini, saking belit-belitnya. Orang minta sedekah. Iya. Nah, jadi ini tangan berbicara. Kaki pun akan berbicara, ini masa lalu. Apa kata kaki? Saya diajak ngaji ke Antep subuh-subuh, jam 2 udah berangkat. Iya. Habis sholat subuh. Nah, 4:30 udah makan. Ngomong kan? Iya. Kaki ngomong. Jadi semuanya berbicara. Masa lalu jangan dilupakan. Tapi perhatian buat kita. Agar kita di masa yang akan datang lebih baik daripada masa kemarin. Perbaiki masa lalu kita yang kurang baik. Merasa yang sudah baik. Yuk tingkatkan kebaikan kita. Insya Allah selamat kita. Iya, itu dia tausiah mama mengenai tema kita di pagi hari ini, melupakan masa lalu. Dan di segmen ini masih ada kesempatan langsung untuk ibu-ibu bertanya. Yang ingin bertanya langsung dibuka ya. Siapa Bu yang mau nanya? Iya, silakan Bu. Berdiri ya. Mau tanya nih, Ma? Saya nanya, namanya siapa? Saya nanya dulu. Nama saya Ibu Marfuah dari Majelis Taim Anissa Masjid Agung Kabupaten Brebes. Oh, Brebes. Artinya Anda bawa telur asin? Iya. Bawa? Monggo. Monggo. Neng ditakon. Ya. Tanya, Ma. Memang masa lalu tidak bisa dilupakan. Memang. Ya. Nah, yang saya tanya, Ma, saya sudah 2 tahun ditinggal suami dan kehidupan saya dalam masa lalu adalah ada senang dan ada duka. Namun beliau selalu mengizinkan saya untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan jamaah dengan selalu mencium. Sekarang tidak ada yang dicium lagi. Bolehkah Abel menggantikannya? Atau mungkin di depan rumah ada tiang listrik. Silakan dicium tiang listrik ya. Rupanya dia kangen nggak ada yang nyium. Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan karena masa lalu tidak bisa dilupakan, namun sekarang selalu beliau dalam hadir dalam mimpi. Apakah ada hikmah dalam mimpi dan apa maksud tujuannya almarhum selalu bertemu dalam mimpi dengan saya dengan anak-anak. Kalau seandainya almarhum hadir dalam mimpi Anda, artinya memang Anda selalu mengingat dia. Jadi saran saya banyak berkirim doa buat dia. Ketika Anda pengen dikecup kening Anda boleh memejamkan rata Anda. Nah, begitu. Tapi nggak usah mati yang listrik, kasihan nanti kejedot. Jadi itu artinya beliau minta dikirimkan doa yang banyak. Ngono, Mbak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pil dacil. Iya. Iya Ibu, masih untung hadir di dalam mimpi Bu. Kalau suami Ibu hadir di sini kabur semua nih. Oke baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Banyak sekali majelis taklimnya dari Majelis Taklim Al Barokah Ngerawan Kidul Bawen. Waalaikumsalam. Iki ono piro? Wonge 42. Bawen itu Jawa Tengah ya? Iya. Jam piro berangkat dari sono sana? Jam 7 pagi. Iya, baik. Terima kasih hadir di sini. Sing berikutnya adalah Majelis Taklim Yasin Fadilah 1 Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono piro iki? Jumlahnya ada 22 orang. Orang semuanya. Alhamdulillah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih hitam kayak ujian negara ini. Ya. Dari daerah mana Bu? Pondok Gede. Pantesan gede-gede semuanya. Ya. Terima kasih sudah hadir. Nanti yang sisanya akan diabsen di abis zuhur aja ya Bu ya. Tunggu di sini ya. Kita akan lanjutkan lagi membahas tema tentang melupakan masa lalu. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, saya Lalang. Saya punya kenangan masa lalu yang buruk gitu Ma. Kadang
suka membekas di hati terus bikin sakit hati gitu. Gimana ya cara menyelesaikan masalah saya mah? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lalang. Lalang. Semua manusia pasti punya masa lalu. Ada yang baik, ada yang buruk. Lalang bilang saya pernah mengalami masa lalu yang buruk, yang kalau saya mengingatnya menyakitkan. Maaf Lang dan semua pemirsa Antv di mana Anda berada. Cara pandang kita bukan dari sisi yang negatif, tapi sisi yang positif. Kalau lalu masa lalu itu adalah sangat buruk, maka itu dianggap sebagai obat, sebagai jamu agar saya sehat. Artinya sebagai pemicu, sebagai motivator, saya harus lebih baik. Ingat yang lalu sekali-kali, perbaiki masa yang akan datang. Jangan dianggap sakit hatinya, tapi anggaplah itu adalah obat saya biar saya sembuh dari penyakit saya. Anggap itu motivasi buat menyongsong masa depan yang lebih baik. Jadi jangan berpikir dari sisi negatif, dari kiri, tapi dari kanan sisi positifnya. Untuk memotivasi kehidupan kita agar lebih baik di masa yang akan datang. Begitu seharusnya memandang. Jadi jangan sakit hati. Enjoy kita. Iya, begitu ya Lalang. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya, angkat tangannya Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum Mama Dedeh, mau tanya. Waalaikumsalam Ibu, namanya Sopo, siapa? jenenge? Saya Ibu Wahyu Ningsih dari Majelis Taklim Al Barokah Bawen, Kabupaten Semarang. Oke. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Lalang tadi, Oke. di dalam rumah tangga kadang kita juga punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Betul. Sebetulnya kita atau kami berusaha untuk melupakan, tapi kadang-kadang pada saat-saat tertentu itu akan muncul kembali pada ingatan kita. Bagaimana Mama ini menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari awal saya katakan Bu, masa lalu tidak akan hilang, tidak akan sirna. Bohong kalau orang yang bilang kubur dalam-dalam masa lalu, nggak bakal bisa. Suatu saat akan muncul ke permukaan. Justru kita ambil hikmahnya, pelajaran dari apa yang pernah kita alami. Bahwa dulu saya mengerjakan ini sehingga suami saya marah, dia ngomel, saya nggak terima, artinya saya jangan mengerjakan ini. Bahwa dulu saya mengenakan pakaian ini, dulu saya masak ini, suami saya nggak suka, sekarang saya jangan masak seperti ini, jangan pakai baju seperti ini. Jadi ambil hikmahnya. Begitu Ibu Wahyu Ningsih. Ngono. Ence. Somo-somo. Ya, oke. Oke, baik. Masih ada lagi Bu yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Sukmawati dari Jamaah Yasin Fadilah Pekalongan. Mana Mbak Ida? Iya. Bagaimana hukumnya seseorang yang sudah menikah atau berumah tangga, tetapi dia masih mengenang masa lalu bersama pacarnya yang Mantan, dulu? ya? Yang Wajar. mana? Sekali-kali mengenang biar menghadapi suami sekarang manis. Boleh mengenang sekali-kali, asal jangan melekat di sini. Asal yang penting waktu berhubungan jangan ngebayangin dia, yang ada dia. Habis yang dulu kumisnya itu loh, Mah, gitu. Kalau mengenang sekadarnya wajar, asal jangan terus-menerus sengaja dikenang. Itu yang salah. Gitu, Syukuri Ibu. apa yang ada. Sekarang kenyataan hidup bukan dalam bayangan, tapi dalam realita. Ngono Baida. Baida. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orang Jawa doang ya dia? Iya. Ada orang Pondok Gede, Mas, atau Mah? Iya. Oke, baik. Sekarang saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang masuk melalui email di hatikahati@an.tv dari Imas Masdilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saya pernah meminjamkan uang ke teman dalam jumlah besar dan udah 2 tahun dia tidak mengembalikan uang itu. Udah beberapa kali saya tagih dan dia selalu saja beralasan. Saya mulai jenuh, Mah. Apa perlu saya melupakan dan merelakan uang saya itu? Atau bahkan melupakan dia sebagai teman? Bukan. Anda pasti ingat dia teman Anda, dia minjem duit, dia janji tapi nggak bayar. Caranya bagaimana? Ya Allah, berikan teman saya rezeki biar bisa bayar kepada saya. Atau Anda berkali-kali nagih sampai jenuh nggak dibayar-bayar, ganti doanya, ya Allah, biarkan dia tidak bayar, tapi berikan kepada saya rezeki yang lebih banyak daripada apa yang dia pinjam kepada saya.
Kemudian kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan teman saya disadarkan untuk membayar hutang kepada saya. Di situ ladang amal buat Anda. Kalau Anda kesal diomongin sama orang, rontok pahala Anda. Iya. Nah kalau kita ngutang kan wajib bayar. Ya. Kalau kita ngutangin wajib nagih. Wajib nagih. Oh wajib nagih juga. Maksimal 3 kali. Kalau 3 kali double tuh yang ngutang kagak bayar-bayar. Mohon sama Allah biar dia sadar. Itu pahala buat kita. Iya, oke begitu ya, Mas Dila. Ini kayaknya dia ngomongin sendiri, Bu. Kalau ngutang nggak pernah bayar, ngutangin diinget-inget begitu. Kayak dari mimik mukanya beda. Iya, saya mah kalau utang nggak pernah saya pikirin. Iya. Dibayar. Dibayar, tapi bayarnya pakai apa baru kita pikirin ya. Oke baik pemirsa, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, sekarang saya absen lagi majelis talim yang belum diabsen nih dari majelis talim Yasin Fadilah 2 Pekalongan. Waalaikumsalam. Bareng Bu berangkatnya sama Pekalongan 1? Naik numpak kopo? Numpak bis? Oke, ya semua duduk di dalam, nggak ada yang di atap ya Bu? Nggak ada ya. Yang berikutnya Majelis Salim Anissa Masjid Agung Brebes. Assalamualaikum. Ono sing gini ya. Ono beno. Iya. Ono sing ngono. Dia lagi membayangkan perjalanan dia. Uang lain alhamdulillah ya. Dia mah kieu bae. Iya. Memang ini adalah tipe ibu cuek mungkin ya. Tetep ngomong begini. Wis ditakoni begini wae. Ya. Oke nggak apa-apa Bu, mungkin pegal kakinya mah. Ya boten nopo-nopo. Boten nopo-nopo ya. Boten. Senyamannya ibu aja duduknya. Ya karena perjalanan juga jauh mungkin ya. Ngantuk Bu? Enggak, tapi kok merem ya. Oke baik, itu kita lelah ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang melupakan masa lalu ya. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya dari Majelis Salim yang belum dari Pondok Gede ada. Oke, monggo Bu Pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Yati wabarakatuh. dari Musala Akilas. Saya mau tanya Mama. Semangat Bu Yati. Saya dulu waktu masih anak-anak atau zaman SMA, saya suka puasa tuh masih belang betong gitu ya. Iya. Bagaimana saya mengingatkan sekarang atau membetulkan gitu sampai sekarang? Oke, hutang sama manusia wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah. Bayati punya perhitungan dulu, kira-kira dari SMA itu sampai dari mulai balik sampai waktu itu Anda beletak belenong itu, sekarang tiap Anda puasa niatkan bayar hutang dengan saran dari saya, tiap Anda bayar hutang catat 1 hari, 2 hari, 7 hari. Kenapa? Setan menggoda. Baru seminggu perasaan udah 2 bulan tuh puasa. Jadi dicatat lebih baik. Ngono Bayati. Ngono Pak. Mak kalau dibarengin Mas sama puasa Senin Kemis boleh Mak? Puasa sunat tidak boleh digabung dengan puasa wajib. Nanti malaikat bingung ngitung administrasinya. Kecuali sunat sama sunat. Misalnya puasa Senin sama puasa Sawalan. Puasa Kemis sama puasa Rajab itu boleh. Tapi wajib khusus wajib. Ya. Ngono Bayati? Ngono Bayati Pondok Gede. Iya, oke baik. Yang berikutnya mana Majelis Salim yang belum tanya? Brebes sudah, Pekalongan udah. Bawen sudah ya, silakan Pekalongan Maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Nur dari Yasin Fadilah 2 Wonopringgo Pekalongan. Nggih. Mau tanya mah, Nggih. ibu-ibu sering baru zuhur sudah keluar datang bulan. Keluar apa datang? Itu berarti kita hutangnya sholat zuhur sampai asar ya Mah ya? Ono utang gak sih Mak kalau sholat karena mens? Sholat yang paling disukai oleh Rasul pi awali waktu. Sambil contoh, zuhur persis jam 12. Begitu Anda ke kamar mandi jam 1, rek coklat. Artinya kita berhutang kepada Allah sholat 1 waktu, yaitu zuhur. Begitu dulu menstruasi selesai, keramas, bayar sholat zuhur. Karena sudah datang waktu zuhur. Sampun? Monggo lah. Oke, ya. Kalau belum jelas nanti saya kirim lewat
Wesel. Iya. Oke, baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dedeh dari Faris Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, saya mau nanya, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa memaafkan seseorang dengan ikhlas dan melupakan kesalahan-kesalahannya terdahulu yang hampir membuat saya kehilangan akal. Mohon sarannya, Mah. Rasul bersabda, ingat-ingat kebaikan orang kepada saya, lupakan kebaikan saya kepada orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan pemberian saya kepada orang. Kalau ada setan ngebalik apa yang Nabi katakan, kebaikan orang sama kita dilupain, kebaikan kita diingat-ingat. Allah, kalau bukan saya tuh yang nolongin dia waktu itu, dia kelenger di jalan, saya yang nolongin. Nah, dia berbuat baik juga nggak pernah diingat. Terus kata setan, ingat-ingat pemberian saya sama orang, lupakan pemberian orang sama saya. Coba kalau bukan saya, anaknya SMA aja kagak tamat, saya yang biayain dia. No, itu kelakuan setan. Artinya maaf kalau Anda tidak melupakan kebaikan orang lain kepada Anda, yang Anda ingat hanya kebaikan orang, maaf dalam tanda kutip, Anda sudah kerasukan setan. Hilangkan itu dengan wudhu, dengan sholat kepada Allah. Mohon biar semuanya diberikan yang lebih baik. Iya, begitu Faris Amin. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dedeh. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dedeh. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Brebes, dari Pekalongan, dari Pondok Gede, dari Bawen ya Bu ya. Iya, kita lanjutkan lagi membahas tema tentang melupakan masa lalu. Mah nih, saya mau nanya nih, mengenai masa lalu nih. Ya. Ada orang yang sepertinya tidak bisa melupakan masa lalu yang hebat, yang jaya. Misalnya orang pensiunan pejabat gitu Mah. Itu waktu jayanya udah dilewat, ya. Tapi sekarang ngomongnya perasaan masih jaya aja. Itu artinya waktu jaya dia sombong, dia takabur, dia merasa pangkat milik dia, kekayaan milik dia, kehebatan milik dia. Orang ini tidak beriman. Karena semua yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, cuma dititipin doang sama kita. Namanya dititipin, suatu saat diambil oleh yang menitipkannya. Wajar apa wajar? Wajar. Jangan ditahan nama kita. Artinya dia beriman, ditahan titipannya seolah-olah dia hebat. Salah. Nah, kita Mas sebagai keluarganya misalnya, cara ngingetinnya gimana tuh kalau ada? Menyadarkan. Iya. Ayah, hidup itu harus dalam kenyataan. Iya. Itu kan masa lalu. Ini dunia kan berputar. Pertama lahir, kuat, berubah lagi, semuanya kembali kepada asal. Itu wajib disadarkan. Kalau tidak dia akan sombong terus depan orang. Dan saya yakin siapapun yang dekat dengan orang tadi sebel ngelihatnya. Melenek, dicerita kejayaannya, hidup udah susah aja juga. Iya. Banyak yang begitu dia beneran. Iya. Kesian kan dia hidup dalam bayang-bayang. Iya. Mendingan kenyataan makan rebus singkong ketimbang membayangkan makan spaghetti. Iya. Tahu spaghetti? Tahu, tapi nggak pernah makannya. Ya. Nggak pernah nemu, kedengeran doang. Kedengeran doang, iya. Mungkin juga nggak doyan, lidahnya nggak pantas mungkin nggak cocok. Iya. Oke, baik. Sekarang ibu-ibu lagi yang ingin bertanya sebentar. Yang mana yang belum ya? Dari Pekalongan, monggo Bu. Pekalongan Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nadirah dari Jamaah Yasin Fadilah 1 Pekalongan. Saya ingin bertanya, masa lalu ketika saya sekolah di Madrasah Aliyah, kita akan menghadapi tes ujian akhir pas pelajaran Al-Quran Hadis. Pada waktu itu saya dalam keadaan menstruasi. Nah, dalam keadaan menstruasi seorang Islam kan tidak boleh membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana solusi dari Mama Dedeh? Bagaimana Mah, PGI? Pada saat itu Anda lagi ujian kan bacanya berapa lembar? Ya kira-kira 2-3 ayat lah. Iya, boten nopo-nopo. Karena itu ada dianggap berdoa ngono. Berarti tidak apa-apa itu. Ya, tidak apa-apa. Ya, makasih ya. Ya. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf pemirsa, Ya. saya sama Abdel memang tetangga banyak orang Jawa, tapi kita bodoh banget. Iya. Nggak bisa dulu. Bisa aja dulu biar kabarnya Ya doang itu ya. jadi maaf sama orang Jawa, bukannya kami tidak mengerti Anda, tapi emang rada bebel saya sama Iya. Abdel. Tell me. Monggo ya Bu ya. Boten nopo. Oke ya. Enggak ya. Ngono. Ngono Bu. Atau ngene kalau deket ya.
Ono, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sebentar Ibu. Ya, ini Pondok Gede udah berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pondok Gede. Ya. Saya mau bertanya. Namanya siapa, Bu? Namanya Mbak Nur. Oh, Mbak Nur. Apa kabar, Mbak Jawa Nur? juga. Ya, silakanlah Mbak Nur. Ini Mama, saya mau bertanya. Sok. Gimana hukumnya kalau kita berhubungan intim dengan suami istri? Dengan suami suaminya. Dengan suami sendiri. Tapi kita mandi bersihnya nggak di pagi hari, di siang hari. Apa hukumnya, Ma? Dosa Anda nggak sholat subuh. Sholat subuh wajib tahu Mbak Nur. Iya. Tapi Kecuali kalau hubungannya habis sholat subuh, Iya. mandinya jam 11 kagak ngapain-ngapain. Sholat subuhnya kemana? Iya. Nikmat Allah diterima, kebahagiaan diterima, sholatnya kagak dosa Mbak Nur. Mbak Nur tuannya kapan? Enggak, saya hanya perwakilan dari teman saja. Oh iya. Oh nggak tahu jam berapa dia. Iya, nggak tahu jam berapa. Iya. Jadi dosa bilang sama temannya, oke? Makasih ya Mama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Iya, waalaikumsalam. harus wajib sholat subuh gitu. Oke, Mbak Nur. Sampaikan ke temennya ya, si suami istri itu, ya. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook ini, Mbak, di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah mau nanya, ibu saya adalah istri kedua. Ibu saya punya 3 orang anak dan ibu saya sudah berumah tangga selama 13 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah papa saya belum pernah sekalipun berlebaran di rumah saya. Papa saya selalu berlebaran di istri pertamanya. Bagaimana sikap saya terhadap papa saya? Dan bagaimana cara membujuk papa agar pada tahun-tahun berikutnya mau berlebaran di rumah? Saking sedihnya, ibu sekarang bilang mau melupakan papa. Begini, laki-laki yang menikahi perempuan 2, 3, atau 4 orang harus berlaku adil. Artinya lebaran tahun ini yang pertama, lebaran tahun besok di yang kedua, lebaran tahun besok di yang ketiga. Ya. Kalau tiap lebaran di yang pertama, ya iyalah isi yang kedua sedih. Punya suami seolah-olah tidak punya suami. Tapi apa Anda dikata resiko ketika Anda mau jadi isi yang kedua, apapun yang terjadi harus Anda terima. Karena banyak cerita. Ya. Cuman maaf, di kita banyak begini. Sebelum menikah, saya mah tidak apa-apa jadi istri kedua, jadi orang yang kedua. Yang penting jadi si abang, tenang hatiku. Begitu nikah, pengen dipakulkan sama. Kan begitu. Iya. Lain di bibir, lain di hati kan. Iya. Biasanya dikunjungin siang, lama-lama pengen malam. Terus malam sebelum Isya, lama-lama pengen tengah habis Isya. Gitu kan? Gitu. Jadi, makanya... Anda maaf dalam tanda kutip. Kalau suami Anda punya istri 2, 3, atau 4 orang, siapapun Anda, maaf, saya tidak pernah mengalami. Makanya saya bersyukur kepada Allah, suami saya sudah meninggal, nggak bakalan kawin lagi. Jadi saya bersyukur kepada Allah. Jadi Anda yang punya suami, istrinya 2 atau 3, siap mental untuk diperlakukan tidak adil. Karena emang kebanyakan laki-laki begitu, tidak semuanya. Tidak semuanya. Memang laki-laki kebanyakan begitu, makanya saya nggak mau sama laki-laki. Ya. Baik, sekarang waktu kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan, Mas. Silakan, Mas. Pemirsa, manusia semua mengalami 3 alam. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Masa lalu tidak bisa dirubah sedikit pun, sudah berlalu. Masa saat ini bisa kita merubah sikap agar lebih baik daripada kemarin. Masa yang akan datang kita bisa memprogram, mentata agar lebih baik daripada kemarin. Kata Nabi, merekalah orang yang beruntung. Bagaimana kita menyikapi masa lalu? Jangan sekali-kali kita berusaha melupakan masa lalu. Semua masa yang lalu yang pernah kita alami oleh Allah direkam di otak kecil kita yang dikenal dengan memori. Tidak akan hilang. Cuman frekuensinya akan lama-kelamaan dengan berjalannya waktu akan berkurang munculnya. Tapi tetap suatu saat dia akan muncul. Masa lalu walaupun datang kematian tidak akan berakhir. Justru begitu datang kematian dibuka lagi masa yang akan yang lalu itu. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang persembahan kehidupan akhirat. Semua terbayang
karena rekamannya jelas. Jadi jangan sekali-kali kita berusaha merupakan masa lalu, tapi berusaha memperbaiki masa yang akan datang, agar masa yang lalu yang buruk jangan kita mengalami untuk yang kedua kali. Begitu Isa mengajarkan kepada kita. Iya, terima kasih ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan semua. Dan mudah-mudahan ibu pulang ke rumah juga selamat, tidak kurang suatu apapun. Iya, buat yang udah merem-merem begini silahkan nanti dilanjutkan di bis ya. Nunutan. Iya, Kalau orang Jawa nunutan naunya. Ngantuk. Ngantuk. Iya, itu mah orang pondok gede kali ngantuk ya. Turu ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.